warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Oktaviani Ndobuo, NIM 941424075. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Makroekonomi 1. Dosen pengampu Bapak Bobi Rantau Payu, SSI ME, yaitu mencari konsep-konsep kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan cara mengukurnya, serta bagaimana pengaruhnya. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan bekerja, sehingga hidupnya berada di bawah standar layak. Lalu cara mengukur kemiskinan diukur dengan garis kemiskinan. Di Indonesia, BPS, Badan Pusat Statistik, menentukan garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran minimum atau makan setara 2.100 kalori per hari tambah kebutuhan non-makanan. Seseorang miskin jika pengeluarannya di bawah garis ini. Yang kedua, TPT atau tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau sedang tidak bekerja tetapi siap dan bersedia bekerja dibandingkan dengan jumlah total angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka dipakai untuk mengukur seberapa besar pengangguran yang ada di suatu wilayah pada waktu tertentu. Cara mengukurnya yaitu tingkat pengangguran terbuka sama dengan jumlah pengangguran terbuka per jumlah angkatan kerja dikali 100%. Contoh, jika ada suatu daerah ada angkatan kerja 1 juta orang dan pengangguran terbuka ada 50.000 orang, maka tingkat pengangguran terbuka sama dengan 50.000 per 1 juta dikali 100% sama dengan 5%. Artinya 5% angkatan kerja di daerah tersebut menganggur. Yang ketiga, inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu yang mengakibatkan menurunnya daya beli mata uang. Inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen atau IHK, yaitu angka yang menggambarkan rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Rumusnya yaitu inflasi sama dengan indeks harga konsumen pada periode sekarang dikurang indeks harga konsumen pada periode sebelumnya per indeks harga konsumen pada periode sebelumnya dikali 100%. Contoh sederhana, indeks harga konsumen bulan lalu 110 dan indeks harga konsumen bulan ini 112. Maka inflasi sama dengan 112 dikurang 110 per 110 dikali 100% sama dengan 1,82%. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan ekonomi secara umum adalah proses meningkatnya kapasitas produksi suatu perekonomian dalam jangka panjang, sehingga menghasilkan kenaikan output barang dan jasa yang nyata. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan melihat perubahan nilai produk domestik bruto, PDB, atau produk domestik regional bruto, PDRB, dari suatu periode ke periode berikutnya. Rumusnya yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB tahun sekarang dikurang PDB tahun sebelumnya per PDB tahun sebelumnya dan dikali 100%. Selanjutnya, pengaruh terhadap kemiskinan. Yang pertama, tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berarti banyak orang yang tidak bekerja, sehingga tidak memiliki pendapatan. Teori Keynes menegaskan bahwa pengangguran meningkatkan kerentanan sosial dan memperbesar angka kemiskinan karena daya beli masyarakat melemah
Yang kedua, inflasi terhadap kemiskinan. Inflasi yang tinggi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin yang pendapatannya tetap. Menurut teori cost of living, inflasi yang tidak diimbangi kenaikan pendapatan membuat kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau, sehingga kemiskinan bertambah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Jika pertumbuhan tinggi dan disertai distribusi yang adil, proper growth, maka lapangan kerja bertambah, pendapatan naik, dan kemiskinan menurun. Tapi, menurut teori trickle-down effect, jika pertumbuhan hanya dinikmati kelompok kaya, maka kemiskinan bisa tetap tinggi. Dan yang terakhir, kemiskinan itu sendiri menjadi dampak akhir dari kombinasi tingkat pengangguran terbuka, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Jika lapangan kerja sempit, tingkat pengangguran terbuka tinggi, harga naik, inflasi tinggi, dan pertumbuhan tidak inklusif, maka angka kemiskinan akan sulit ditekan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.